Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi keuangan. Jadi pada tahap pertama saya akan membuat sebuah pos keuangan yang baru. Saya login dulu di sini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat user keuangan yang baru atau staf keuangan. Nah, di sini ada informasi di beranda ada penerimaan, pengeluaran, dan total penerimaan. Penerimaan diperoleh dari semua pembayaran siswa, baik itu SPP, uang buku, dan uang lainnya, ditambah dengan nanti dengan jurnal penerimaan di sini. Nah, adapun total penerimaan ini didapat dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Pengeluaran ini kita dapat dari jurnal umum pengeluaran. Nah, baik kita akan membuat pos keuangan, klik di pos keuangan di sini. Kemudian nah di sini ada list yang sudah pernah saya buat nih. Ada SPP, uang pangkal, sampai uang buku. Saya akan membuat baru. Contohnya di sini saya mau membuat pos keuangan uang ekstrakurikuler. Nah, saya buat uang ekstrakurikuler. Nah, tahun ajaran ini default ya. Karena yang aktif sekarang 2023-2024 ini diaktifkan di bagian akademik. Jadi aplikasi keuangan ini nantinya akan menginduk di bagian akademik, akan terintegrasi. Kalaupun mau di-input di tahun ajar yang lain bisa kita pilih di sini. Nah, baik, tipe ada dua, bulanan dan bebas. Kalau bulanan otomatis nanti prosedur pembayarannya tinggal mengklik bulan yang akan dibayar. Kalau bebas, nanti ini akan memasukkan nominal tertentu nih. Tinggal dibuat nanti keterangan apakah ini cicilan pertama atau pembayaran pertama dan seterusnya. Tapi kalau untuk uang ekskul saya maunya bulanan. Baik, saya simpan. Nah, setelah tersimpan, di sini akan muncul uang ekstrakurikuler dengan nama pembayaran ekstrakurikuler dan tahun ajarannya, tipenya bulanan. Nah, di sini ada dua tarif penentuan untuk tarif nih. Ada tarif pembayaran biasa, yang satu lagi tarif pembayaran per siswa. Kalau untuk yang biasa ini artinya per kelas. Artinya kalau disetting untuk satu kelas, maka semua siswa yang ada di kelas itu sama tarifnya. Kalau per siswa, ada dua kemungkinan, boleh jadi dia pindahan atau dia tidak naik kelas. Jadi intinya ada penentuan tarif khusus untuk siswa tersebut. Nah, jadi kita contoh di sini mau buat tarif per kelas. Baik, saya buat tambah tarif per kelas. Nah, di sini saya pilih nih kelasnya. Nah, kelas ini muncul berdasarkan dari menu master yang dibuat di bagian akademik. Saya buat untuk kelas 10.1. Nah, tarifnya nih saya misalkan buat 250.000. Ini otomatis dari Juli sampai bulan Juni terinput ya. Sama. Klik simpan. Nah, untuk kelas 10.1 sudah kita buat tarifnya sebesar 250.000. Baik, sekarang saya membuat satu lagi pos keuangan. Misalkan saya membuat uang catering nih. Atau jangan uang catering ya, ya saya coba buat uang catering saja. Hanya contoh ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Uang catering, misalkan saya beli ini bebas. Jadi pembayarannya ini di apa ya? Dibulatkan dalam satu tahun ajaran. Nah, saya mau setting per kelas. Baik, saya buat untuk tarif per kelasnya. Saya pilih di sini kelas maksudnya. Nah, ini saya pilih kelas 10.1. Misalkan berapa uang cateringnya? Misalkan 1.500.000. Jangan 1.500.000, misalkan 10 juta atau 5 juta saja. Ini hanya contoh ya. Ini saya kosongkan, klik simpan. Nah, saya mau membuat tarif khusus untuk persiswa nih. Misalkan di bagian ekskul, saya mau ada siswa khusus yang saya setting tarifnya nih. Artinya saya contohkan ya yang di kelas 10.1 ya, nanti mau lihat perbedaannya. Nah, di sini ada cari dulu siswanya. Kita lihat ini 10.1 semua ya. Saya mau Rasya misalkan, pilih, atau misalkan kita search juga bisa. Nah, pilih, klik.
Ini pilihnya apakah status baru pindahan atau tinggal kelas. Saya mau pilih tinggal kelas. Keterangan saya kosongkan. Nah, tarif per bulannya berapa nih? Kalau tadi kan 250.000 ya. Saya maunya tarif lama nih karena dia tidak naik kelas. Tarif baru karena dia tidak naik kelas. Jadi misalkan saya buat tarifnya 350.000 per bulan. Saya simpan. Nah, sudah dibuat ya. Nah, ini cara membuat pos keuangan yang baru. Nanti di video selanjutnya saya akan mendemokan tentang pembayaran siswa. Nah, ini kalau mau diedit tinggal diedit saja ini di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.